Selamat pagi Pak Josafa dan juga teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 terdiri dari saya, Christina Daryanti, Asdina Ram, dan juga Ferry Immanuel Wiguna akan mempresentasikan mengenai Louis Pasteur. Yang pertama, kita akan mengetahui lebih dalam Louis Pasteur itu siapa melalui biografinya. Jadi Louis Pasteur adalah seorang ilmuwan dalam bidang kimia dan mikrobiologi yang berasal dari Prancis. Louis Pasteur termasuk satu dari beberapa ilmuwan penting bagi kita karena dia adalah seorang ilmuwan yang telah melakukan dobrakan dalam menemukan beberapa penanganan untuk penyakit-penyakit tertentu seperti rabies dan juga antraks. Eksperimennya yang paling terkenal selain dalam dunia kesehatan adalah tentang penemuannya untuk mengawetkan susu dan juga anggur yang sampai sekarang terkenal dengan sebutan pasteurisasi. Next slide. Nah, Louis Pasteur sendiri lahir tanggal 27 Desember tahun 1822 di Dole, Prancis. Kemudian dia wafat tanggal 28 September tahun 1895 di Marnes-la-Conquête, Prancis. Ayahnya bernama Jean-Joseph Pasteur, ibunya bernama Jeanne Etienne Roque, dan juga istrinya bernama Marie Pasteur. Next slide. Jadi Louis Pasteur ini sebenarnya terkenal sebagai anak yang biasa-biasa saja, kecuali bakatnya dalam menggambar. Kita bisa lihat di dalam slide, sebelah kiri ini adalah ibu dari Pasteur dan sebelah kanan adalah ayahnya. Dan kedua gambar ini merupakan gambar yang dilukis sendiri oleh Louis Pasteur. Dan sampai saat ini, karya-karyanya maupun gambar-gambarnya disimpan dalam Museum Institut Pasteur di Prancis. Next. Ya, jadi kita bisa lihat di dalam slide, jabatan dari Louis Pasteur ini sendiri adalah sebagai ahli kimia dan juga biologi ternama. Pendidikannya dituliskan mulai tahun 1829 sampai 1867. Singkatnya seperti ini. Setelah memperoleh gelar Bachelor of Arts and Bachelor of Science dari alma maternya, École Normale Supérieure, dia memutuskan untuk menjadi dosen fisika di Dijon, Lacy, dan lalu menjadi seorang dosen kimia di Universitas of Strasbourg. Masa-masa keilmuannya dimulai setelah 3 dari 5 anaknya meninggal karena typhoid. Hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk meneliti mikrobiologi. Next. Sampai saat ini, Louis Pasteur sendiri dikenal sebagai pencetus stereochemistry, sebagai pencetus imunisasi, penemu metode pasteurisasi, dan yang terakhir dia adalah seorang pengembang dari mikrobiologi. Next slide. Ya, jadi Pasteur sendiri menemukan berbagai hal seperti fermentasi dan juga vaksinasi. Kita bisa lihat di dalam slide PPT ada beberapa prestasi juga karyanya. Yang pertama ada penelitian molekul asimetri, yang kedua ada penelitian asam tartarat, ada pasteurisasi, ada penyakit ulat sutra, rabies dan juga antraks dan juga vaksin. Di sini saya hanya menyebutkan saja karena setelah ini akan dijelaskan lebih singkat, lebih detail oleh teman saya. Jadi kita bisa lihat bahwa walaupun Pasteur ini bukan merupakan orang pertama kali yang menemukan tentang fermentasi, tetapi penemuannya telah memberikan dukungan yang sangat besar untuk penemuan sebelumnya. Selain itu, Pasteur menemukan bahwa mikroorganisme adalah makhluk yang bertanggung jawab dalam pembuatan bir, pembuatan anggur, dan susu sehingga mereka bisa menjadi busuk. Lanjut, silakan Ferry. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perjalanan penelitian Pasteur. Diawali dari kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kristal. Melalui pengamatan tentang struktur kristal, para peneliti dapat mengetahui sifat dari kristal dan pengaruh apa yang akan terjadi terhadap kristal tersebut apabila diberikan suatu pengaruh dari luar. Pada saat itu, ahli kimia bertanya-tanya, apakah mereka dapat mendapatkan sesuatu informasi yang sangat krusial dari suatu kristal, rongga atom, dan molekul atom, namun mereka belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Hingga pada akhirnya Louis Pasteur menemukan bahwa kristal asimetri dapat membelokkan cahaya, terpolarisasi, sementara kristal asimetri tidak. Sehingga Pasteur dapat mengemukakan hukum yang berbunyi hanya produk yang berasal dari pengaruh makhluk hidup adalah asimetri, karena
Mereka dipengaruhi oleh lingkungan yang berasal dari kosmik yang juga asimetri. Penelitian dan hukum tersebut menghasilkan cabang ilmu baru, yaitu stereochemistry. Penemuan ini cukup berpengaruh karena melalui metode ini para ilmuwan dapat menentukan apakah suatu material, suatu bahan merupakan makhluk hidup atau berasal dari makhluk hidup atau memang benar benda mati yang kemudian akan dikembangkan dalam penelitian Pasteur selanjutnya. Dalam penelitian selanjutnya, Pasteur membuat suatu teori yang menantang teori sebelumnya yang menyatakan bahwa fermentasi adalah proses kematian. Maksudnya, ketika suatu makhluk hidup mati, akan terjadi proses fermentasi karena kematian itu sendiri, yang dikenal juga dengan teori spontanitas. Namun, menurut Pasteur, karena substansi aktif berasal dari lingkungan hidup, maka fermentasi adalah proses hidup. Melalui konsekuensi tersebut, dihasilkan penelitian lanjutan mengenai fermentasi dan juga ditindaklanjuti dalam penelitian terhadap penyakit menular oleh Pasteur. Pada penelitian Pasteur berdasarkan pada pertanyaan bahwa dari mana agen fermentasi hadir, apakah mereka berasal dari bakteri atau muncul dari dalam diri mereka sendiri, seperti yang dijelaskan oleh teori spontanitas. Nah, dalam percobaannya, Pasteur menyimpan suatu makhluk hidup berupa cairan daging dalam suatu wadah. Setiap wadah dikondisikan dalam kondisi yang berbeda. Seperti terlihat pada gambar, ada daging yang disimpan pada botol terbuka, lalu pada botol yang tertutup namun ditutupi oleh kain kasa sehingga rongganya masih cukup renggang pori-porinya, memungkinkan suatu debu atau hal lainnya masuk, sementara yang wadah terakhir ditutup rapat. Nah, pada percobaan ini Pasteur menemukan pada botol yang tidak ditutup terdapat larva lalat di situ, sementara pada wadah yang ditutup oleh kain kasa yang masih ada rongganya terdapat larva lalat, tapi juga berada di kasa tersebut, tidak dapat masuk ke dalam botol. Sementara pada botol yang tertutup rapat tidak terdapat larva. Hal ini menunjukkan bahwa larva atau proses pembusukan itu sendiri bukan berasal dari makhluk itu sendiri, tetapi dari organisme ataupun bakteri di luaran. Nah, melalui penelitian tersebut juga, Pasteur menemukan cara mencegah fermentasi sebagian yang dapat mempengaruhi kualitas suatu produksi. Hal ini dikenal dengan pasteurisasi. Pasteurisasi bekerja dengan cara menghangatkan suatu bahan. Contohnya di sini adalah wine pada suhu 55 hingga 60 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, kualitas wine tidak akan terpengaruh. Namun, bakteri yang terdapat pada wine tersebut dapat dimatikan. Sehingga sesuai dengan percobaan sebelumnya tadi, ketika sudah tidak ada bakteri di dalam susu tersebut atau wine tersebut, dan kemasan wine ditutup rapat, maka tidak akan terjadi fermentasi tambahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, Pasteur melakukan suatu kegiatan untuk membantu petani ulat sutra. Pada saat itu, petani ulat sutra mengalami suatu wabah di mana banyak ulat sutra mereka yang terdampak penyakit. Sementara itu, produsen ulat sutra adalah motor ekonomi bagi negara Prancis, sehingga sangat bermasalah bagi negara. Pasteur tergerak atas permintaan pemerintah saat itu untuk menyelesaikan masalah ini. Melalui ilmunya, Louis Pasteur dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara memisahkan induk yang sehat dan memisahkan telur yang sehat daripada yang sakit. Pasteur mengamati telur-telur mereka di bawah mikroskop dan menemukan telur-telur yang bersinar dan yang tidak, sehingga dia dapat memisahkan kedua telur tersebut sehingga tidak terjadi kontaminasi antara yang sehat dengan yang tidak. Pada saat berusia 55 sampai 65 tahun, Louis Pasteur mengembangkan mikrobiologi.
dan menerapkannya pada obat-obatan medis. Pengalamannya dalam mengenali penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme membuat Pasteur tahu cara pasti untuk mengatasi mereka, yakni dengan cara pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin ke depannya akan semakin banyak caranya, namun cara yang digunakan oleh Louis Pasteur adalah dengan melemahkan atau memperkenalkan si mikroorganisme pada inang yang akan diperkuat atau yang divaksin. Nah, vaksin pertama yang dibuat oleh Louis Pasteur adalah vaksin kolera pada tahun 1878 dan antraks pada 1881. Sistem kerjanya adalah dengan mengenali dulu agen infeksi, agen penginfeksi, lalu mengadakan tindakan pencegahan dan juga mengadakan tindakan medis, yaitu memvaksinasi agar sang induk kebal dari para infektan. Oleh karena hal tersebut, Louis Pasteur dianugerahi sebagai Bapak Imunologi. Sebagai tanda jasa, nama Louis Pasteur telah dijadikan nama dari setiap jalan utama di negara Perancis. Seperti pada gambar, ini adalah jalan utama di suatu kota yang dinamakan dengan Rue Pasteur. Ini adalah list dari pencapaian yang dicapai oleh Louis Pasteur. Cukup banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada perspektif Kristen yang dapat kita pelajari dari seorang Louis ini. Yang pertama, kita dapat melihat dari hasil penelitiannya, di situ menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan. Jadi tidak ada kehidupan yang berasal dari benda mati. Nah, di sini diperlihatkan bahwa dari hasil penelitiannya, Louis menemukan bahwa ada penyebab lain dari suatu kehidupan. Nah, kita sama-sama percaya bahwa dari temuan Louis ini nyambung ke firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 1. Itu menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan. Jadi segala sesuatunya itu diawali oleh Allah sebagai pencipta. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat melihat Louis pernah menyatakan bahwa sains itu membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Jadi di sini kita sebagai orang percaya, apalagi di prodi kita yang merupakan prodi sains ini, supaya kita tidak menjadi orang yang kehilangan kepercayaan saat belajar sains. Jadi belajar sains itu membuat kita semakin percaya kepada Allah. Nah, Louis Pasteur dia memahami bahwa dalam setiap percobaan yang dia lakukan menunjukkan adanya kebijaksanaan dan rancangan dari pencipta, bukan acak dan kacau. Dia pernah menyatakan bahwa semakin saya mempelajari alam, saya semakin mengagumi karya sang pencipta. Selanjutnya, nah, dari sejarah kehidupan Louis, kita dapat melihat peran dia atau dampak-dampak yang dia munculkan dalam hal pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, di bidang iptek itu bukan hanya untuk dikuasai, tetapi dikembangkan untuk kehidupan yang lebih baik secara bersama-sama. Kita lihat sama-sama dari sejarah yang telah diceritakan tadi, itu setiap penelitiannya itu dilakukan untuk berguna bagi kehidupan, berguna bagi masyarakat gitu. Nah, kemudian Pasteur secara bersamaan telah mengembangkan dan juga mengajarkan kepada orang-orang sekitarnya untuk membantu keberlangsungan hidup yang lebih baik. Nah, jadi seorang guru Kristen itu tidak hanya mengajar sebatas membagikan materi, namun menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya didasarkan pada firman Tuhan. Selanjutnya. Nah, pengetahuan yang kita miliki itu berasal dari Allah dan tentang Allah. Sebelumnya dari kata-kata Pasteur sebelumnya yang menyatakan bahwa dia semakin mengagumi Allah saat
saat melakukan penelitian. Nah, disinilah juga yang harus kita bawakan dalam kalau kita mengajar gitu. Jadi bukan seakan-akan kita memberikan tentang materi, tapi kita belajar tentang Allah juga. Kemudian ilmu pengetahuan itu tidak terlepas dari Allah, karena berisikan tentang ciptaan Allah, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi proses pengenalan akan Allah melalui karyanya. Itu dalam Ibrani 1 ayat 2-3 dan pasal 11 ayat 3. Kemudian sebagai guru Kristen kita harus dapat menuntun para siswa dengan ilmu pengetahuan yang ada untuk semakin mengenal kehendak Allah melalui karya-karyanya. Jadi demikian presentasi dari kami. Selanjutnya daftar pustaka kami, ini yang kami gunakan. Jadi untuk pertanyaan jika ada bagi teman-teman, silakan pada sesi sinkronus selanjutnya.